Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel yang sama ya. Sesuai janji saya ya, saya akan membahas tentang teknologi yang berhubungan dengan intinya menjadi masyarakat yang mandiri ya. Di tiap rumah kita bisa menyediakan kebutuhan kita masing-masing. Bahas listrik itu konten awal saya sudah ya, banyak tentang pembangkit listrik tenaga surya PLTS, saya banyak bahas di situ. Selanjutnya bahas tentang alternatif bahan bakar sudah ya, tapi lebih ke bahan bakar untuk memasak, bukan bahan bakar yang sekarang lagi naik daun ya, bahan bakar kendaraan. Terus bahas-bahas tentang air, kemarin sudah ada satu konten, mungkin kedepannya saya akan coba buat apa ya, istilah kerennya mungkin vlog ya. Jadi nanti saya akan tampilkan teknologi-teknologi yang sudah coba saya buat gitu, kelebihannya, kekurangannya, terus layak dicoba atau tidak gitu ya, bisa disimpulkan nantinya. Nah, sekarang saya mau coba bahas tentang kemandirian pangan. Masalah bercocok tanamnya saya belum siap untuk bahas itu ya, karena saya juga belum banyak coba, cuman punya beberapa polybag di rumah. Tapi saya mau bahas dari segi pengawetan makanan yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan listrik. Seperti yang kita tahu bahwa listrik itu dibangkitkan menggunakan batu bara ya sebagian besar, walaupun ada juga yang pakai air. Selain itu juga mengurangi carbon footprint lah ya, istilah kerennya, mengurangi ketergantungan kita terhadap karbon. Selanjutnya juga mengurangi refrigeran. Itu refrigeran termasuk salah satu gas rumah kaca. Kalau lama-kelamaan refrigeran juga bisa bocor, bisa menguap ke udara. Nah, saya ingin bahas nama teknologinya, yaitu Terracotta Refrigeration. Langsung saja ke materi ya. Prinsip dasarnya kita berdasarkan pertanyaan saja ya. Apa sih yang kita rasakan ketika kita berenang lalu naik ke atas kolam renang? Biasanya kita dingin ya, kedinginan. Nah, kenapa sih kita bisa menjadi dingin gitu, lebih dingin dibandingkan ketika kita di dalam air? Mari kita bahas. Pertama, kita perlu pahami apa yang disebut dengan konsep heat and mass transfer. Kebetulan latar belakang saya juga chemical engineer ya, jadi sangat tepat, cukup kredibel jika ini dibahas saya. Apa itu heat and mass transfer? Intinya adalah perpindahan panas maupun massa karena adanya daya pendorong, atau istilah kerennya driving force. Driving force itu apa gitu? Pasti bertanya-tanya lagi ya. Driving force itu perbedaan sifat fisik, walaupun ada juga sifat kimia ya, tapi lebih ke sifat fisik antara dua benda yang menyebabkan terjadinya fenomena perpindahan secara natural atau alami. Contohnya, benda bisa jatuh dari atas ke bawah karena ada perbedaan ketinggian. Terus listrik bisa mengalir, bisa menghidupkan beban, itu karena ada tegangan. Selanjutnya, udara itu mengalir dari daerah panas ke daerah dingin karena ada perbedaan temperatur. Nah, perlu juga kita pahami perbedaan konsep antara penguapan dengan pendidihan ya. Ini cukup berbeda. Penguapan itu bisa terjadi, yang kita kenal kan mendidih di 100 derajat, tapi penguapan tuh bisa terjadi selama si air itu dalam bentuk cairan. Artinya dari suhu 0 sampai 100 penguapan tuh bisa terjadi. Nah, ini yang nanti kita manfaatkan untuk alat ini.
Selanjutnya kita bahas terracotta refrigeration itu apa. Terracotta tuh ya dalam bahasa Indonesianya material yang terbuat dari tanah liat, bisa bentuk pot, gentong dan sebagainya. Kenapa kita harus menggunakan teknologinya terracotta ya, bukan jenis material lain gitu? Karena terracotta ini memiliki pori-pori. Nanti kita jelaskan di belakang fungsi pori-pori ini seperti apa. Untuk susunan alatnya sederhana. Intinya 2 pot atau gentong yang terbuat dari tanah liat. Di tengahnya kita isi pasir, lalu kita basahi dengan air. Sesederhana itu. Nanti di dalam pot yang bagian dalam kan 2 lapis ya. Di sini akan terjadi penurunan suhu. Ini tuh seperti yang dijelaskan di awal tadi, kenapa kita bisa menjadi lebih dingin gitu ketika dari kolam renang terus naik ke atas. Ini tuh karena meniru proses berkeringat manusia juga, terus meniru juga proses tadi, yaitu proses evaporasi atau penguapan. Kenapa menjadi lebih dingin? Karena kulit kita bertemu dengan udara gitu. Jadi nah ini proses detailnya tuh karena adanya kelembapan antara kulit kita dengan kelembapan udara itu berbeda, termasuk ketika kelembapan pasir yang di antara pot tadi diisi air itu jadi ada kelembapannya di pasir. Itu tuh berbeda dengan kelembapan di udara yang mengakibatkan si air dari dalam pasir itu menguap menuju udara. Nah, dari proses penguapan itu, nah ini ada tahap detailnya ya. Tentunya mengambil selain perpindahan massa juga terjadi perpindahan panas. Ada panas yang ikut ke uap airnya. Dan seperti yang kita tahu kalau panas penguapan tuh cukup tinggi ya. Nah, karena ada penguapan ini maka terjadi juga pendinginan karena si panas yang dari celah yang diisi pasir ini, airnya menguap, panasnya ikut terbawa, maka di dalam bagian gentong yang dalam menjadi lebih dingin. Sesederhana itu prinsip kerjanya. Untuk meningkatkan performa tentunya kita naikkan driving force-nya, kita naikkan kelembapan di pasirnya, makanya harus sering disiram. Bukan sering juga sih, tapi ketika mulai terlihat agak kering kita siram lagi pasirnya supaya menjadi lembab. Kedua, untuk meningkatkan perpindahan panasnya kita kasih udara yang banyak. Kalau perlu kita tambahkan kipas, atau kalaupun tidak kipas kita simpan di yang berventilasi bagus. Selanjutnya, hindari cahaya matahari secara langsung, karena proses penguapannya diharapkan karena perbedaan kelembapan, bukan karena pemanasan. Kalau karena pemanasan yang ada malah jadi panas. Selanjutnya, jika diperlukan supaya makin kering nih, perbedaan kelembapannya makin jauh, udara yang dihembuskan kita keringkan dulu melalui silika jika diperlukan ya. Seperti itu. Apakah alat ini cukup worthy gitu ya, atau layak? Menurut saya cukup layak karena bisa menurunkan kurang lebih sampai 15 derajat Celcius dari suhu ruang misalkan 25 sampai maksimum 28. Itu di dalam tuh banyak yang sudah menguji. Saya juga mau buat alat ini. Nanti kalau buat saya akan buatkan juga videonya. Cukup worthy karena 15 derajat Celcius itu suhu yang cocok untuk menyimpan sayuran atau buah-buahan. Itu bisa memperpanjang umurnya lah ya, dari misalkan cuma 3 hari bisa menjadi 1 minggu. Tapi belum bisa menyamai refrigerator pada umumnya yang bisa sampai suhunya tuh minus atau di bawah 0 derajat, yang bisa digunakan untuk menyimpan produk susu atau daging. Nah, kalau susu atau daging belum sampai. Tapi untuk sayur dan buah ini layak dicoba. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu juga video saya selanjutnya. Mungkin akan lebih ke vlog ke depannya, melihat alat-alatnya ya seperti apa.